warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk kesempatannya adik-adik untuk datang di ruangan ini. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di sini Ibu memperkenalkan nama Ibu Munifah. Ibu sebagai pembimbing di kelompok ini dan sekaligus Ibu adalah guru bimbingan dan konseling. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa ya. Ibu saja yang pimpin. Ya, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin sebagian dari di sini Ibu panggil apa? Adik-adik saja atau teman-teman? Adik-adik saja ya. Oke. Oh, tadi Dita bilang teman-teman ya. Oke, teman-teman aja. Baik, di sini teman-teman sudah tahu tujuan dari kita berkumpul ini? Belum. Oke, Ibu memberi sedikit gambaran tentang tujuan kita berkumpul di sini ya, yaitu di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok, di mana kita akan memecahkan setiap masalahnya teman-teman. Jadi sebentar teman-teman akan menceritakan satu permasalahan yang teman-teman alami. Mengerti? Ya, mengerti. Oke. Sebelumnya juga Ibu akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yaitu pertama, di sini Ibu ada 3 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Ada yang tahu apa itu asas keterbukaan? Terbuka. Bicara terbuka dalam menyampaikan pendapat. Oke, yang lain? Tidak tahu. Oke, yang dikatakan teman-teman tadi sudah betul, di mana kita harus terbuka ya, tidak ada yang ditutupi. Kalau ada yang dibilang harus semuanya bicara saja. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Ada yang tahu apa itu asas kerahasiaan? Bersifat pribadi mungkin. Oke, bersifat pribadi. Yang lain? Tahu. Oke, jadi yang dikatakan teman adik tadi itu sudah betul, bersifat pribadi. Asas kerahasiaan itu semua apa yang kita bicarakan di dalam ini itu bersifat rahasia, tidak ada satupun yang tahu selain kita di dalam ruangan ini. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Ada yang tahu apa itu asas kesukarelaan? Tidak, Ibu. Ya. Oke, jadi asas kesukarelaan itu teman-teman ini tidak secara terpaksa dan sukarela datang di tempat ini. Tidak ada paksaan dari siapapun. Oke? Ya, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, jadi karena adik-adik sudah mengerti dan memahami, kita lanjut ya. Iya, Ibu. Ya, sebelumnya adik-adik sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap, Bu. Siap? Siap. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Iya, Ibu. Di sini sudah ada saling mengenal? Sudah juga. Sudah? Sudah. Oke. Jadi sebaiknya karena Ibu belum mengenal kalian, ya beberapa Ibu belum mengenal,
Jadi ada baiknya perkenalan dulu ya. Dalam perkenalan itu kalian menyebutkan nama, alamat, hobi, dan tujuan mengikuti kegiatan ini. Oke, dimulai dari sebelah kanan ibu. Perkenalkan, nama saya Sri, saya dari Sigi. Hobi saya jalan-jalan. Tujuan saya untuk ikut kegiatan ini mau cerita-cerita, curhat-curhat begitu dan tentang masalah diri saya yang saya alami. Oke, selanjutnya Dita. Perkenalkan, nama saya Dita, alamat saya Palu, hobi saya membaca. Tujuan saya ikut kelompok ini yaitu untuk saling membagi pendapat dan saling mengasih solusi untuk setiap masalah. Oke, selanjutnya Kenalkan, nama saya Ningsi, hobi saya jalan-jalan, alamat saya Jalan Kedondong. Tujuan saya untuk mengikuti kelompok ini karena saya kurang fokus dengan kuliah. Saya cuma bisa jaga toko di rumah. selanjutnya Perkenalkan, nama saya Elvira, dipanggil Vira. Alamat Sigi, hobi menulis. Tujuan saya untuk mengikuti kelompok ini untuk mendapatkan solusi dari masalah saya. Oke, jadi semuanya sudah perkenalan ya. Ada Sri, Dita, Ningsi, dan Vira. Oke, tadi kan kita sudah perkenalan. Sekarang kita teman-teman sepakati dulu berapa menit waktu untuk konselingnya. 40 saja, 40 menit. 40. Yang lain Iya, lama sekali. Setengah jam saja, Iya, 30 oh, menit. 30 menit. Ningsi? Setuju. 7. Vira? 30 menit. Oke, jadi kita sepakat ya 30 menit. Oke, jadi sebelum itu ibu mau dengar dulu masalahnya satu persatu, mulai dari Vira. Masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu, saya kan maunya kerja, Ya. tapi orang tua maunya saya kuliah. Itu masalah saya. Tapi saya sebenarnya tidak ada niat mau kuliah. Cuman orang tua aku yang niat bakasi kuliah gitu, tapi saya maunya kerja. Itu masalahku. Ini sih masalahnya apa? Masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu, saya kurang fokus dengan kuliah karena saya harus menjaga toko yang di rumah. Oke. Kalau Dita, Masalah saya sekarang itu karena keluar rumah itu kadang jadi selalu dibatasi begitu. selalu dibatasi. Sri? Kalau masalah saya itu kurang kasih sayang dari ibu saja. Terima kasih sama ibu. Ya, jadi kan tadi semuanya sudah menceritakan masalahnya masing-masing. Jadi masalahnya siapa yang pertama kita tuntaskan? Masalah saya saja, Bu. Masalahnya Dita. Bagaimana teman-teman? Boleh. Sepakat? Sepakat. Oke. Jadi kita siap? Siap, Bu. Kita silahkan menceritakan masalahnya dengan rinci. Begini, Bu, saya kan sering keluar begitu dengan teman, tapi waktunya itu selalu dibatasi begitu. Biasa jam 9 sudah harus pulang, tapi saya masih mau bergabung sama teman-teman begitu. Oke, jadi masalahnya Dita agak sedih juga ya dan sulit. Iya, Ibu. Oke, jadi bagaimana teman-teman memberikan pendapat atau solusinya? Silahkan. Mungkin Dita belum dipercaya keluar. Kalau Vira? Kalau saya sih, kalau posisinya Dita itu sering keluar,
apa tahan-tahan saja itu sering-sering keluarnya itu. Kalau bisa, kalau saranku, kalau bisa keluar itu, keluar sama teman-teman mungkin 1 minggu sekali, kayak malam minggu toh, malam minggu baru bilang sama orang tua, saya sama ini, pulang nanti jam begini begitu. Kalau saranku. Kalau Ningsi Sama juga kayak Vira. sama juga kayak Vira. Oke, jadi Dita begitu pendapat dan saran dari teman-teman ya. Dari ibu juga sedikit, sebenarnya tidak apa keluar, tapi tahu kita juga tahu jam pulang kan, jam berapa. Nah, mungkin orang tua Dita seperti itu juga karena khawatir karena Dita perempuan, seperti itu Dita. Jadi Dita bisa menerima saran dan pendapat dari teman-teman kan? Bisa Bu. Oke. Atau masih ada solusi lain? Tidak ada itu saja. Itu saja. Itu saja. Dan juga satu lagi Dita, kalau memang Dita merasa tidak enak diperlakukan begitu sama orang tua, sebaiknya Dita bicara baik-baik dengan orang tuanya, bilang baik-baik kalau Dita juga keluar hanya sama teman dan Dita juga pulang sampai jam 10 lewat. Dita juga tahu batas, Dita juga tahu mana yang baik dan mana buruknya, seperti itu Dita. Ya Bu. Bisa diterima? Bisa Bu. Oke, selanjutnya jadi kita tadi sudah mendengarkan masalah Dita, sudah memberi solusi dan pendapat kepada Dita ya. Ya, jadi masalah Dita sekarang sudah tuntas. Oke, selanjutnya kita mau beralih ke masalah siapa? Ini sih Ini saya sih? dulu. Oke, Kalau masalah saya sih kurang fokus dengan kuliah karena saya harus jaga toko terus di rumah. fokus ke Kurang fokus dengan kuliah. ya karena menjaga toko. Iya. Ya, seperti Dita tadi, adakah teman-teman mau kasih pendapat atau saran? Silahkan. Saya Ya, mungkin Sri, Ningsi silakan. lihat dulu apa yang terfokus untuk Ningsi karena kuliah itu juga penting untuk masa depannya Ningsi. Kalau masih ada orang yang bisa jaga toko, kuliah lagi. Mungkin nanti pulang kuliah baru jaga toko atau pas hari libur. Ya. Untuk Vira, pendapat dan sarannya? Sama kayak Sri, cuma kalau untuk saya Ningsi pintar-pintar lah bagi waktu gitu. Jaga toko itu kan ini perintah dari orang tua juga. Kalau kuliah itu kan wajib juga toh. Jadi kalau mungkin Ningsi kayak misalnya itu ada PR atau apa, baru sementara jaga toko sambil jaga toko kerja tugas kan bisa seperti itu. Jadi Ningsi juga bicara sama orang tua, kalau kayak mau kuliah, mama saya mau kuliah dulu baru jaga toko. Itu menurut. Oke, terima kasih Vira. Untuk Dita, pendapat dan sarannya untuk Ningsi? Kalau saran saya itu setuju dengan pendapatnya Vira tadi, karena menurut saya itu kuliah itu memang sangat penting untuk masa depan, untuk seperti mencari pekerjaan yang lebih bagus begitu. Oke, tadi itu pendapat dan saran dari teman-teman Ningsi. Bagaimana? Ningsi bisa terima? Bisa Bu. Oke, jadi Ibu sedikit kasih saran juga ya Ningsi. Ningsi kan itu harus, sebenarnya kuliah itu harus Ningsi prioritaskan ya. Biar mau bagaimanapun orang tuanya Ningsi mau bilang, tapi bicara baik-baik juga sama orang tuanya Ningsi. Mama, itu kuliah, itu masa depanku Mama. Kalau Ningsi juga sukses nanti pasti Mama juga yang bangga. Gitu Ningsi. Oke? Oke. Jadi tadi masalahnya Ningsi sama Dita sudah selesai ya. Mereka juga sudah menerima pendapat dan solusi dari kita.
Bagaimana Dita dan Ningsi? Sudah merasa puas? Sudah. Alhamdulillah. Jadi berarti karena masalah mereka sudah selesai, tandanya kegiatan kita akan berakhir ya. Ya, jadi teman-teman masih ada yang ingin mau disampaikan? Tidak ada. Oke, cukup. Ya, tadi kan kita sudah melakukan kegiatan beberapa menit ya, pasti agak tegang sedikit. Bagaimana sekarang kalau kita bermain Boleh. dulu? Siapa ada saran mau permainan apa? Minjem keripik. Bagaimana keripik itu? Sudah, kita main begini saja. Bagaimana itu? Ayo. Oke. Siapa yang tidak hafal lagu? Siapa mau nyanyikan? Ningsi kan hafal. Oke, Ningsi. Do, Mikado, Eska, Eskado, Eskado, Bea, Bea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti Dita yang kalah. Dita. Oke. Kalau kalah dikasih apa? Apa? Kalau kalah dikasih apa? Ayo. Tanya kegiatan saja orang kali. Terserah. Tanya-tanya atau Apa ya? Ayo. Apa bagus sanksi untuk Dita karena dia kalah dalam permainan ini? Oh, menyanyi Jo. Iya, menyanyi Oke. saja. Menyanyi saja. Menyanyi apa? Lagunya Lesti. Ayo, dia hanya sepotong. Ayo. Tidak ada yang mau ngeles. Lagu Jor. Lagunya apa? Ayo Dita. Terserah Dita aja Terserah dan Dita saja. lagu apa? Tidak usah menyanyi. Apa Dan? Puisi. Apa? Berdoa Ayo. saja, Dita. Sudah tahu Dosa Fatihah. Fatihah begitu. Oke. Mengaji saja Dan. Oh iya mengaji. Tapi surah pendek. Iya, boleh. Oke, boleh. Ayo Dita, surah apa? Masa tidak ada yang tahu. 30. Oke. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, Masya Allah untuk Dita ya. Oke, jadi sudah fresh semuanya? Alhamdulillah sudah. Oke, jadi sekarang kan tadi sudah selesai permainan. Di sini selanjutnya Ibu mau minta pesan dan kesan kalian. Mulai dari sebelah kiri Ibu, Fira. Silakan Fira. Pesan dan kesan untuk kelompok kita hari ini. Kalau pesanku, kalau ada masalah, kan kita sudah kelompok ini, jadi mungkin bisa sharing. Terus adanya kelompok ini mungkin minggu depan ada lagi, supaya kayak kalau saya mungkin ada masalah, teman-teman ada masalah, kita bisa cerita lagi di sini, kumpul di sini lagi begitu. Kalau kesan saya sangat bahagia ketemu teman-teman, ketemu Ningsi, Dita, Sri di dalam kelompok ini. Saya juga senang ada Ibu Munifa sudah memberikan solusi untuk masalah saya. Itu pesan dan kesan dari saya. Terima kasih Fira. Terima kasih, Bu. Oke,
Ningsi. Kalau pesan saya untuk teman-teman, semoga bisa terbuka dengan masalahnya masing-masing. Kalau pesan saya sangat senang bertemu dengan teman-teman, dengan ibu guru. Itu saja. Terima kasih Ningsi. Selanjutnya Dita. Kalau pesan saya itu sebaiknya kalau ada masalah itu kita saling membagi begitu supaya bisa memberikan setiap solusi dari masalah kita masing-masing gitu. Kalau kesan saya itu saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman baru seperti Ningsi, Vira, Sri, dan juga Ibu Munifa. Selanjutnya Sri. Pesan saya untuk teman-teman, mungkin kalau ada masalah kita bisa lebih terbuka. Di sini kan juga ada Ibu Munifa jadi konselingnya kita, jadi mungkin Ibu Munifa bisa kasih saran-saran yang bagus untuk kita dalam masalah kita. Jadi tidak usah ditutup-tutup, kan kita di sini kelompok, jadi kita bisa saling menjaga rahasia. Terus kesannya saya hari ini alhamdulillah bisa dengar curhatan teman-teman, senang juga bisa saling terbuka masalah. Itu saja. Oke, jadi tadi semuanya sudah memberi kesan dan pesannya ya. Selanjutnya alangkah baiknya Ibu mau bertanya dulu, minggu depan masalahnya siapa lagi yang akan kita bahas? Masalahnya saya dan Fira saja, karena tadi ada orang dua, jadi minggu depan kami dua lagi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, jadi minggu depan kita bertemu lagi dengan kita akan memecahkan masalahnya Vira sama Sri. Iya. Jadi sebelum kita menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ya. Siapa mau pimpin? Dita aja. Ningsi. Oke, Ningsi. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua ya, sudah menyempatkan waktunya datang di sini untuk menceritakan masalahnya kepada Ibu, sudah mempercayai Ibu. Jadi Ibu ucapkan terima kasih lagi, dan apabila Ibu ada salah kata atau penyampaian mohon dimaafkan ya. Oke, jadi Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.